Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dafa Penjaji di Learning Journal ke-10. Di sini saya akan membahas tentang materi kelompok 3 tentang artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah suatu artikel yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah-kaidah keilmuan berarti bahwa artikel ilmiah menggunakan metode ilmiah di dalam membahas permasalahan, menyajikan kajiannya dengan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yang lain, objektif, logis, empiris, lugas, jelas, dan konsisten. Dalam artikel ilmiah di sini juga ada jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah merupakan salah satu bentuk media publikasi karya tulis ilmiah atau KTI. Jurnal ilmiah berbentuk kumpulan artikel karya ilmiah yang melalui proses telaah sejawat untuk mendapatkan objektivitas tinggi mungkin. Di sini ada tahapan dalam proses penyusunan artikel. Yang pertama ada tahapan perencanaan, lalu ada tahapan pengumpulan data, tahapan penelitian, tahapan pelaksanaan, lalu selanjutnya ada pembuatan draft. Nah, di sini juga ada tahapan menulis draft, lalu ada tahapan revisi, tahapan publikasi, dan tahapan evaluasi. Kelompok 3 juga membahas perbedaan karya artikel ilmiah dan jurnal ilmiah dengan karya lain. Yang pertama, fokus penelitian. Yang kedua, metode penelitiannya. Yang ketiga, proses peer review. Lalu selanjutnya yang terakhir, format penulisan. Di sini ada tips untuk menentukan topik yang relevan dan menarik dalam artikel. Artikel bisa ditulis dengan berbagai gaya, termasuk gaya jurnalistik yang objektif dan faktual, gaya naratif yang mengandung unsur cerita, atau gaya persuasif yang bertujuan untuk mengajukan argumen atau membujuk pembaca. Topik artikel harus menarik karena daya tarik adalah kunci untuk menarik perhatian pembaca dan membuat mereka tertarik untuk membaca lebih lanjut. Topik tulisan artikel yang menarik dapat bervariasi tergantung pada minat dan preferensi pembaca serta tren saat ini. Lalu ada teknik penulisan artikel ilmiah yang efektif. Dari segi isi, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu, atau pemecahan suatu masalah. Pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya, mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis di samping istilah-istilah yang bersifat denotatif. Di sini kita harus menghindari plagiarisme dan mematuhi etika penulisan ilmiah. Tindakan plagiarisme atau mengcopy akan menurunkan kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan masalah, berpikir kritis, dan tentu kreativitas mahasiswa juga akan menurun. Mahasiswa yang melakukan copy paste sama saja mencuri ide orang lain dan tidak menyelesaikan masalah sendiri. Di sini penerbitan dan publikasi. Proses peer review dalam publikasi artikel ilmiah. Sebelum dipublikasi, artikel ilmiah sebaiknya melewati proses peer review. Setelah artikel diterima oleh jurnal, proses peninjauan oleh mitra sejawat akan dilakukan. Artikel tersebut akan dievaluasi oleh para ahli atau peneliti independen dalam bidang yang relevan. Di sini juga kita diberitahu tentang tips untuk mempromosikan artikel dan meningkatkan visibilitas dalam komunitas ilmiah. Yang pertama, memanfaatkan platform online untuk promosi penelitian, lalu berkolaborasi dengan peneliti lain di seluruh dunia. Lalu pengaturan waktu adalah kunci untuk promosi penelitian yang efektif. Lalu terlibat dalam komunitas jejaring sosial. Di sini ada struktur dari penulisan artikel. Yang pertama, judul, lalu ada nama, setelah itu ada abstrak, lalu ada kata kunci, lalu selanjutnya ada pendahuluan. Selanjutnya ada metode penelitian, lalu hasil dan pembahasan, lalu ada kesimpulan. Yang terakhir ada daftar pustaka.
Oke, mungkin cukup sekian pembahasan learning journal pada minggu ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Dadah.